Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Gila, teman-teman lihat pada layar itu Stadion Milan sepi banget, kasihan banget mereka ya. Aduh, ini masih tersisa 3 giornata lagi ya, berarti bisa-bisa hangus tuh harga tiket 3 pertandingan, sayang banget. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berhari Senin, selamat memulai pekan yang baru ya teman-teman. Tetap semangat. Hari ini gue punya beberapa kabar menarik dari tim kesayangan kita yang baru saja menelan kekalahan keduanya di Serie A musim ini. Dan kedua kekalahan tersebut lahir dari satu tim yang sama, yaitu Sassuolo Bambang ya. Bisa gitu ya, mereka punya resep apa sih bisa ngalahin kita terus? Oke deh, langsung aja. Berita yang pertama untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman, datang dari Inter Primavera yang telah memastikan diri lolos ke babak playoff Scudetto Primavera. Widih, gokil. Tim senior, tim junior, semuanya jago teman-teman. Ini tim Primavera kita saat ini berada di puncak klasemen dengan 64 poin. Sebetulnya bagus banget teman-teman. Inter Primavera bisa mengunci ya langkah ke playoff Scudetto ketika Liga masih menyisakan 2 giornata lagi. Karena 2 laga tersisa ya, 2 pertandingan ke depan, Inter harus menghadapi Lazio dan Atalanta. Ini tim peringkat 4 dan tim peringkat 3. Berat banget. Makanya beruntung banget Inter ya bisa memastikan langkahnya masuk ke playoff Scudetto tanpa perlu harus menyelesaikan seluruh pertandingan. Karena kalau bergantung di 2 pertandingan terakhir, aduh ini lawannya berat banget, ada Lazio dan Atalanta. Nah, untuk penentuan Scudetto di Liga Primavera ini memang unik teman-teman. Tim peringkat 1 tidak lantas langsung mendapatkan Scudetto. Jadi mereka harus menyelesaikan dulu seluruh rangkaian pertandingan satu musim Liga ya. Lalu tim peringkat 1 sampai dengan peringkat 6 akan diadu lagi untuk playoff Scudetto. Lalu format playoff Scudetto-nya seperti apa? Ini teman-teman bisa lihat pada layar. Untuk tim yang dikasih tanda warna hijau, itu tim peringkat 3 sampai dengan tim peringkat 6 akan bertanding terlebih dahulu ya. Tim peringkat 4 akan bertanding melawan tim peringkat 5. Lalu tim peringkat 3 akan menghadapi tim peringkat 6. Ini berarti kalau asumsinya pakai klasemen yang sekarang, Lazio akan bertemu Torino, lalu Atalanta akan bertemu Sassuolo. Lalu kemudian nanti pemenang partai Lazio lawan Torino, kalau pakai klasemen yang sekarang ya, maka akan bertemu tim peringkat 1 Inter. Kemudian partai lainnya yaitu Atalanta versus Sassuolo, pemenangnya akan menghadapi Roma. Lalu nanti ya pemenang antara kedua partai tersebut akan bertemu di final playoff Scudetto Primavera. Untuk partai playoff Scudetto hanya berlangsung 1 pertandingan saja teman-teman, tidak ada home and away. Yang akan mendapatkan jatah bermain di kandang adalah tim dengan peringkat paling tinggi. Akan tetapi seperti yang gue sampaikan tadi di awal ya teman-teman, format Primavera ini memang unik. Tim yang di akhir klasemen berada di peringkat 1 tidak serta-merta mendapatkan Scudetto. Sebagai contoh, Inter di tahun 2021 itu mendapatkan Scudetto kita teman-teman. Padahal di Liga, di klasemen akhir kita ada di peringkat 2. Tapi begitu playoff akhirnya kita yang juara. Nah, Inter sendiri teman-teman, ternyata nih semenjak kita diakuisisi oleh Suning Group, Inter Primavera sudah mendapatkan 3 kali Scudetto, yaitu tahun 2016-2017, lalu 2017-2018, dan yang terakhir adalah 2021-2022. Kalau di musim ini kita berhasil lagi mendapatkan Scudetto, berarti itu adalah Scudetto ke-11 bagi Inter Primavera. Keren. Lalu kemudian lanjut berita yang kedua untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman, datang dari Denzel Super Dumfries yang ternyata membuat kecewa manajemen. Ini menurut La Gazzetta, setelah diskors karena bentrok dengan Theo Hernandez, kemudian mengibarkan spanduk ejekan bernada kasar pada saat perayaan Scudetto, Dumfries masih saja melanjutkan tren buruk dengan melakukan kesalahan atas kebobolan kita dari Sassuolo. Kini Denzel Dumfries bisa saja mengakhiri musim dengan tidak baik. Kini manajemen telah bersiap. Satu nama, Michael Kayode dari Fiorentina adalah opsi untuk menggantikan Dumfries jika ada tawaran menarik datang. Sekarang segalanya menjadi lebih rumit situasinya dan Dumfries akan dijual pada musim panas agar tidak pergi secara gratis pada tahun 2025. Ada Dumfries baru aja gua banggain.
Gue seneng sih sebetulnya dia ngejek-ngejek Theo Hernandez, tapi ya nggak terus blunder juga lawan Sassuolo. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Apakah lebih baik Dumfries kita jual saja? Lalu kemudian berita berikutnya lagi untuk cerewetin Inter hari ini. Ini adalah berita yang sangat amat membingungkan. Setelah sebelumnya gue baca La Gazzetta, konon katanya Inzaghi dengan manajemen sudah sepakat untuk penyerang musim depan akan mengincar Joshua Zirkzee. Dan kemudian sempat ada statement yang sangat menarik juga dari Javier Zanetti. Dia bilang bahwa Joshua Zirkzee adalah great champion ya, seorang juara yang hebat, dan Inter akan berusaha untuk mendatangkan dia kalau ada peluang. Ini sekarang berita dari La Gazzetta berbanding terbalik ya, 180 derajat. Gazzetta bilang begini, Inter sudah mencapai kesepakatan dengan Gudmundsson dan Gudmundsson rela menunggu Inter karena saat ini fokus Inter adalah menjual pemain-pemainnya terlebih dahulu. Aduh, jadi yang bener mana nih? Gudmundsson apa Zirkzee? Akan tetapi teman-teman, gue bisa memaklumi sih, ini sepertinya strategi Marotta. Memang Marotta kan selama ini kalau ngincar pemain, pemberitaannya pasti membingungkan, kadang bahkan bekerja dalam senyap, tidak ada gosip apapun, tahu-tahu udah deal. Nah biasanya nih, kalau terlalu gembar-gembor kayak gini, ujung-ujungnya nggak jadi. Justru gue melihatnya ini Marotta sengaja menggoreng Gudmundsson sama Zirkzee ya, biar harga mereka mahal. Terus ujung-ujungnya direkrut oleh rival kita dan ketika bermain malah flop. Ini terjadi berulang kali ya. Salah satunya yang paling terakhir adalah Thiago Jallo. Kita tuh, wah tuh pemberitaan luar biasa, seakan-akan kita udah deal dengan Thiago Jallo. Dan akhirnya bener ya, di tikungan terakhir Juventus nyalip Thiago Jallo ya. Mereka ngasih harga mahal, padahal harusnya bisa gratis. Dan ujung-ujungnya Thiago Jallo sampai dengan detik ini belum menunjukkan performa terbaiknya untuk Juventus. Belum ngasih sumbangsih, lebih banyak absen karena cedera. Ini La Gazzetta bilang begini teman-teman, terkait Gudmundsson dan Inter. Headline beritanya, Gudmundsson, Inter menunggu Anda. Inter meminta waktu dan Gudmundsson memberikan prioritas masa depannya untuk Inter. Namun ada risiko perang harga dari tim-tim lain dan Nerazzurri harus segera bertindak. Inter telah bergerak maju dengan tenang dan sekarang sudah bertukar janji untuk mendapatkan kesepakatan dengan sang pemain asal Islandia. Inter telah meminta Gudmundsson untuk memberikan waktu lebih dan sang penyerang telah berjanji untuk memberikan prioritasnya kepada sang juara Italia. Lalu kemudian di sini La Gazzetta menuliskan, Gudmundsson dapat bermain sebagai second striker, pemain sayap dan juga sebagai mezzala mendampingi Calhanoglu. Tetapi masalahnya bagi Inter adalah tahun ini Gudmundsson bermain dengan luar biasa. Dia mencetak 16 gol dan 3 assist sehingga menarik perhatian banyak klub. Nerazzurri harus mengumpulkan uang tunai untuk memenuhi permintaan 30 juta dari Genoa. Yang uang tersebut akan digunakan oleh Genoa untuk mendanai aksi mereka di jendela transfer musim panas ini. Nah lalu ini menariknya lagi teman-teman, La Gazzetta menuliskan, Inter juga memiliki plan B ya, rencana cadangan. Gudmundsson memang tetap menjadi opsi favorit untuk lini depan Inter setelah kemungkinan besar akan kehilangan Alexis Sanchez dan juga Arnautovic. Dan jangan lupakan Inter masih memiliki Joaquin Correa yang akan kembali ke Milan jika Marseille tidak lolos ke Liga Champions dan Joaquin Correa menolak bermain di Liga Arab. Rencana B untuk Inter adalah mengarah kepada Georges Ilkena, penyerang Prancis berusia 18 tahun dengan bermain 28 pertandingan dan mencetak 8 gol untuk Antwerp. Pemain berjuluk Osimhen baru ini ada kemungkinan tidak akan memperpanjang kontraknya sehingga Inter punya peluang untuk mendapatkannya secara gratis. Aduh, Osimhen baru ini kayaknya mustahil banget lah kita membeli pemain usia muda dan langsung masuk skuad utama. Rasanya mustahil, mendingan pakai Valentin Carboni sekalian. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersinya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Lalu kemudian lanjut untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Ini ada penghargaan ya di Serie A namanya Premio Gentleman Serie A 2023-2024. Ada 10 pemain yang masuk nominasi ya. Dari Inter ada Lautaro Martinez, dari Milan ada Mike Maignan, dari Juventus ada Dusan Vlahovic, dari Roma ada Dybala, untuk Bolonya ada Zirkzee, dari Lazio ada Mattia Zaccagni.
Kemudian dari Atlanta ada kiper mereka, Carnesecchi. Ini apa kita nggak gincar Carnesecchi aja ya daripada Bento. Lalu kemudian dari Genoa ada Gudmundsson, dari Fiorentina ada Bonaventura, dan dari Monza ada Michel Di Gregorio. Nah, nama-nama tadi teman-teman itu adalah 10 pemain yang telah dipilih oleh panitia penyelenggara ya, yaitu adalah pemain Serie A yang menonjol karena kesetiaan, rasa hormat, dan sportivitas di dalam maupun di luar lapangan. Pemenangnya akan ditentukan oleh suara terbanyak ya, akan diberikan penghargaan pada malam gala yang akan diadakan di Milan pada awal musim depan. Baru tahu gue teman-teman ada penghargaan namanya Premio Gentleman ya. Ini Serie A saking negara sepak bola banyak banget juga nih penghargaan-penghargaannya. Lalu kemudian berita berikutnya lagi, gue ingin mengajak teman-teman semua melihat perbedaan situasi Inter dan Milan di musim ini. Gila, teman-teman lihat pada layar itu stadion Milan sepi banget, kasihan banget mereka ya. Aduh, ini masih tersisa 3 giornata lagi ya. Berarti bisa-bisa hangus tuh harga tiket 3 pertandingan, sayang banget. Ya mau gimana lagi, Inter terlalu hebat di musim ini. Bisa membungkus Scudetto ketika pertandingan masih tersisa 5 giornata lagi ya. Jadi untuk teman-teman Milan mohon bersabar, silahkan menunggu di Goa ya sampai dengan 1 bulan ke depan. Lalu kemudian yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini, seperti biasa gue mau bacain cerewetan dari member. Untuk teman-teman yang cerewetannya juga pingin dibacain, silahkan langsung bergabung di membership ya. Murah banget, Rp10.000 doang per bulan sekaligus untuk mendukung channel ini. Yang pertama ada cerewetan dari GSD 1883. Dia bilang begini: siapapun pemain Inter musim depan, gue yakin bisa membawa Inter juara. Sebenarnya bukan skill pemain yang menentukan, tetapi visi si pemain di atas lapangan. Percuma jago gocek punya skill freestyler tetapi tidak bisa teamwork. Setuju sih. Tetapi menurut gua bukan cuman soal kemampuan teamwork ya, kemampuan bekerja sama, tetapi juga attitude. Itu penting banget. Pemain yang skillnya jago tetapi dia tidak bisa teamwork ya, tidak bisa bekerja sama dan attitude-nya jelek sehingga akhirnya skillnya jadi percuma. Kalau yang ada di bayangan gua sejauh ini Balotelli sih. Kalau menurut teman-teman gimana? Lalu kemudian cerewetan member lainnya ada dari Interisti 20. Dia bilang begini: Inter kasih kemenangan ke Sassuolo. Sepertinya ini supaya Berardi bisa datang dengan harga murah musim depan. Kalau gua lebih berharap harganya Fratesi aja di korting deh. Ini Sassuolo lu udah gua kasih 2 kemenangan ya, home and away, sehingga membuat kalian punya harapan besar untuk bisa bertahan di Serie A. Jadi mohon harganya Fratesi mohon dikurangi sehingga uangnya bisa dipakai Inter untuk membeli pemain yang lain. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.